Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Maruya Sitorus, NPM 2208260020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tension tap habits pada blok neurologi. Jadi yang pertama tuh dimulai dari definisi, yang dimana definisi dari TTH ini sendiri yaitu jenis sakit kepala primer yang paling umum dan ditandai dengan nyeri bilateral yang bersifat tumpul, yang dimana dia seperti ditekan atau diikat dengan intensitas ringan hingga sedang. Sakit kepalanya ini dia tidak diperburu oleh aktivitas fisik rutin dan biasanya tidak disertai mual dan muntah. Dan yang kedua itu dia ada gejala dan tanda, yang dimana dia itu kadang disertai fotofobia atau fonofobia ringan. Yang kedua itu dia bisa tidak disertai mual muntah atau berbeda dengan migrain. Kemudian dia tidak diperburu oleh aktivitas fisik seperti berjalan atau menaiki tangga. Kemudian intensitasnya itu ringan hingga sedang. Sifat nyerinya itu dia seperti ditekan atau diremas atau dia bukan berdenyut. Kemudian dia itu nyerinya itu bilateral atau kedua sisi kepala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari TTH, yang dimana dia itu disebabkan oleh hipersensitivitas sistem saraf pusat yang mengakibatkan ketegangan otot kranial, yang dimana akan mengakibatkan disfungsi sistem inhibisi nyeri. Selanjutnya dia ada faktor resiko. Faktor resiko dari TTH ini sendiri yaitu kurangnya aktivitas fisik, kelelahan fisik atau mental, kemudian postur tubuh yang buruk, yang misalnya dimana akibat duduk terlalu lama di depan komputer, kemudian bisa juga disebabkan oleh stres emosional dan kecemasan, yaitu bisa juga disebabkan dengan kurang tidur atau tidur tidak berkualitas, yang dimana bisa juga dia karena ketegangan otot leher, bahu, atau kepala, dan yang terakhir bisa juga karena konsumsi kafein atau alkohol berlebihan. Kemudian untuk diagnosisnya itu atau temuan klinisnya itu dia nanti biasanya durasi nyeri kepalanya itu dia 30 menit hingga 7 hari. Kemudian dia minimal 2 dari karakteristik berikut, yang dimana lokasinya bilateral, nyerinya tumpul atau dia tidak berdenyut, kemudian intensitas ringan hingga sedang, kemudian dia tidak memburuk dengan aktivitas fisik rutin. Kemudian dia tanpa mual dan muntah berat. Yang terakhir yaitu dia bisa disertai fotofobia atau fonofobia ringan. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya itu sendiri, dia biasanya tidak diperlukan kecuali jika terjadi red flags yang mengarah ke penyebab sekunder seperti nyeri kepala mendadak dan sangat berat, kemudian disertai demam tinggi atau gangguan kesadaran, kemudian dia riwayat trauma kepala atau gangguan neurologis lain, yang jika ditemukan tanda bahaya, pemeriksaan tambahan seperti MRI, CT scan, atau pemeriksaan darah dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyebab sekunder. Dan untuk farmakologinya itu sendiri, dia ada analgesik lini pertama, yang dimana kita dapat memberikan paracetamol 500 sampai 1000 mg, yang selanjutnya kita bisa memberikan NSAID, yaitu ibuprofen 200 sampai 400 mg, dan juga dapat diberikan naproxen 250 sampai 500 mg. Kemudian dia ada terapi profilaksis, yaitu untuk TTH kronis yang kurang lebih dia terjadi lebih dari 15 hari atau bulan. Kemudian kita dapat memberikan mirtazapin atau venlafaxine atau itu sebagai antidepresan lain, yang dimana kita juga dapat memberikan amitriptilin 10 sampai 75 mg per hari, itu sebagai antidepresan triskilik, yang dimana itu obat paling efektif. Dan yang kemudian ada non-farmakologinya, yaitu di mana kita hindari pemicu seperti konsumsi alkohol dan kafein berlebihan, kemudian postur ergonomis, yang dimana perbaikan posisi duduk saat bekerja, dan yang ketiga ada manajemen stres, yang dimana kita bisa yoga, meditasi, terapi relaksasi, dan yang keempat ada terapi fisik, yang dimana kita bisa melakukannya dengan peregangan otot leher dan bahu. Yang selanjutnya
kita bisa melakukan dengan istirahat cukup, yaitu dimana tidur yang cukup dan tidur yang berkualitas. Dan kemudian yang terakhir itu ada prognosis dari TTH itu sendiri, yaitu ada TTH episodik memiliki prognosis baik dengan kontrol stres dan terapi yang tepat. Yang kedua ada TTH kronis lebih sulit ditangani dan dapat memengaruhi kualitas hidup pasien. Sekian presentasi dari saya, ini referensi yang saya gunakan, saya menggunakan 4 referensi. Sekian penjelasan mind mapping tentang TTH di blog neurologi. Saya Tamara Maria Sitorus, NPM 2208260020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.